Bapak Ibu dosen sekalian, serta teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang kami banggakan. Selamat datang di acara Ibu Dr. Mirayu, Rektor Universitas Brawijaya atau UBI sekarang kerennya Prof. Widodo. Sahabat saya yang sedang pendidikan baru tahu tadi sejak Mei Prof. Selamat atas 2 hal sebagai profesor dan sebagai dekan fisik. Sahabat saya juga Prof. Rahmat Grantono, Dr. Rahmat Grantono, penulis 27 atau sudah buku tentang PR, dan kolega sekaligus senior saya di Dewan Pers, Abang dan Kang Mas Sautanggoro, serta Mas Fatoni dari Radar Malang, serta ibu sekalian yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa fisik UBI yang saya cintai. Pertama, mari kita baca bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa. Tak lupa kita panjatkan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita ada dalam situasi yang insya Allah sehat walafiat mengikuti agenda Sambang Kampus Dewan Pers di Universitas Brawijaya. Oh, lupa Bu Risa, serta teman, terima kasih. Prof dan Pak Rektor dan Bu Ketua Dewan Pers, ini adalah agenda yang ke-7 tidak salah, ya sudah ya, ke-7 ya. Sambang Kampus Dewan Pers yang kami selenggarakan di berbagai kampus di Republik Indonesia. Dari kita mulai tahun lalu di Semarang, kemudian tahun ini kita adalah putaran yang terakhir di tahun ini. Satu tujuan besarnya adalah kita ingin mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk kembali menengok media arus utama ataupun pers. Karena ada kesan yang sementara ini terjadi di dalam konteks kehidupan sosial teman-teman anak muda hari ini untuk tanda kutip mulai tidak lagi mengkonsumsi media utama. Meskipun kami tahu bahwa cara mengkonsumsinya berbeda, yaitu menggunakan media sosial. Tema yang kita angkat pada hari ini dan pada rangkaian Sambang Kampus sebelumnya tentang mengenai kemerdekaan pers, dunia keluarga, dan peran media sosial. Banyak riset menunjukkan bahwa memang faktanya hari ini konsumsi publik terhadap pers arus utama itu dilakukan melalui media sosial. Dan saya kira hal yang sangat menantang karena kita semua tahu bahwa industri pers sudah sedang tidak baik-baik saja. Nah, pada hari ini di tengah-tengah sekitar kira-kira 150 mahasiswa UBI ini, kami akan mengundang para narasumber untuk berbagi cerita tentang apa itu relasi antara kemerdekaan pers, jurnalisme berkualitas, dan media sosial di dalam rangkaian 3 itu tersebut. Nah, tentu antara lain kita akan nanti menyambutkan Prof. Rahmat Grantono dari UBI, kemudian Mas Fatoni dari Radar Malang, dan Mas Sautanggoro dari Dewan Pers. Tentu sebelumnya kami semua mohon izin pada Pak Rektor dan Bu Ketua Dewan Pers untuk memberikan kata sambutan dan pada akhirnya kemudian membuka acara ini. Terakhir, saya mengucapkan atas nama Dewan Pers, khususnya Komisi Informasi Komunikasi, mengucapkan terima kasih yang setingginya pada Prof. Widodo, Rektor UBI, dan sejajarannya ada Pak Dekan, Prof. Anang, dan juga Ketua Departemen Komunikasi, Prof. Rahmat, dan jajaran Bu Risa dan kawan-kawan, serta tentu juga para narasumber dan adik-adik sekalian yang hari ini hadir dalam program ini. Oh ya, sedikit tambahan, nanti siang kami juga mengundang teman-teman aktivis pers mahasiswa di Malang Raya untuk mengadakan konser di Hotel Susbel, dan besok kami akhiri rangkaian agenda Dewan Pers di Malang dengan mengadakan forum grup diskusi mengenai pemantauan media. Pak Prof, saya terima kasih ya ada kajiannya pendek, saya kelihatan. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat, Pak Rektor Prof. Widodo, Pak Dekan, juga ini dosen tapi juga sekaligus mentor saya, Bapak yang hadir hari ini. Pasti banyak sekali para dosen dan mahasiswa juga yang menjadi senior saya di sini. Lalu narasumber kita, Pak, terima kasih sudah hadir.
kemudian ada 2 ketua di sini. Ada ketua komisi pendataan, ini juga senior saya di pers, Pak Sabto Anggoro, senior saya juga, dan ketua. Jadi di sini ada 2 ketua, Pak Rektor, ada Pak Asmono Wikan, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika, para mahasiswa, tenaga ahli yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat. Pertama-tama tentu saya ingin mengundang kita semua mengucap syukur alhamdulillah pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, atas keadaan baik kita pada hari ini, terutama salah satunya kesehatan kita, mudah-mudahan juga dalam kondisi baik. Yang kedua, atas nama Dewan Pers, saya ingin mensyukuri nikmat yang kita peroleh hari ini, karena kita sama-sama bisa dikumpulkan dalam satu forum yang akan mendiskusikan hal penting tentang fourth state, tentang media, tentang pers kita. Kata John Locke, membagi kekuasaan itu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi pandangan lain ketika demokrasi dimaknai, ya ada bagian yang keempat, step keempat, yaitu pers. Kenapa pers penting bagi demokrasi, terutama pasca pemilu tahun 98? Pers kita ini adalah bagian penting dari nilai filosofis hak individu setiap warga negara yang tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk oleh negara, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, kebebasan mengemukakan pendapat, baik melalui tulisan, melalui lisan, melalui film, melalui foto. Kebebasan inilah yang kemudian menjadi dasar melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap kebijakan pers kita. Dulu, otoritarian negara itu boleh memberedel pers, ya, koran yang berisi kritik sosial beredar di pasar, tiba-tiba nggak ada, hilang, atau kalau belum cetak nggak boleh dicetak, atau izinnya dicabut. Lahirnya Undang-Undang 40 tahun 99 menjadi tonggak bahwa salah satu pilar demokrasi itu adalah pers. Pers bagian penting untuk mengawal apakah sistem informasi yang diberikan melalui pers kepada publik bisa memberikan informasi yang benar, bukan hoax, bukan malinformasi, bukan misinformasi, bukan disinformasi. Yang kedua, apakah pers menjalankan fungsinya, memberikan hiburan yang tidak memporak-porandakan martabat kemanusiaan kita? Karena hakikat martabat manusia itu ada di pasal 29 huruf G. Dia nilai intrinsik. Manusia itu tidak boleh dipermalukan hakikat dirinya. Entah dia pelaku kejahatan, harkatnya tidak bisa dicabut. Dia orang yang lahir dengan sempurna, dengan kelebihannya sebagai human, dignity, martabat, marwah. Maka kalaupun dia melakukan kesalahan, kekeliruan, kekurangan, maka yang dilakukan adalah membuild agar dia dikembalikan pada martabatnya. Tidak bisa diambil. Maka dalam konteks hukum pidana, saya kira ini juga ada mahasiswa hukum pidana, hukum fakultas hukum ya. Sekalipun dia adalah penjahat, pembunuh, dia perlu direhabilitasi. Maka itu konsep kenapa tidak ada lagi penyiksaan. Tidak boleh lagi ada
merendahkan martabat, ill treatment, nggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah mengembalikan martabat dia sebagai human. Pak Sarto, monggo Pak Asmoro di sini. Biarin Pak. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya penyerahan plakat dari. Ini sebetulnya bukan yang pertama ya, bahkan ini kampus yang ke-7. Jadi Dewan Pers Goes to Campus ini perjalanan yang ke-7 di tahun 2023 ini, karena memang kita memerlukan ya kampus sebagai salah satu stakeholder mitra kerja Dewan Pers dalam rangka membangkitkan kerja-kerja pers kita yang tentu keterlibatan masyarakat termasuk insan mahasiswa untuk ikut sama-sama membesarkan pers kita, karena pers itu kan bukan hanya dilakukan oleh teman-teman wartawan ya, teman-teman media gitu ya, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga dari dunia kampus. Tantangan ke depan ini kan kalau saudara-saudara perhatikan hoax dan macam-macam yang ikut menyebarkan pemberitaan, informasi yang menyesatkan itu kan sangat tinggi ya. Apalagi ini menjelang pemilu, perubahan kepemimpinan politik ini kan bahkan belum mulai ya. Nanti ini sebelum, selama, dan setelah proses pemilu pasti juga akan kesana. Jadi kita berharap teman-teman dari akademisi yang menjadi salah satu sentral kebenaran itu dengan keilmuannya mampu membantu untuk memitigasi di dalam mencegah ya supaya yang seperti tadi saya sampaikan tidak terjadi. Dan kita sama-sama memikirkan bahwa pers itu kan tidak sekedar mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyebarkan informasi. Yang disampaikan Pak Rektor tadi penting sekali. Kita mesti memikirkan apa implikasi dari pemberitaan itu. Apakah dia bisa mengubah peradaban atau tidak, memberdayakan intelektual publik atau enggak. Nah, pada titik itu dunia kampus sangat diperlukan. Jadi kita bermitra bersama-sama memikirkan agar pers kita betul-betul menjadi pers yang sesuai dengan harapan kita ya, untuk mendukung percepatan pencapaian demokrasi kita. Untuk mengapa perlu ada rekognisi terhadap pers yang katakanlah ideal gitu? Iya, kalau kita bicara pers itu kan profesi yang sangat terbuka. Siapa saja sekarang bisa dengan jarinya memfungsikan diri seakan-akan memberikan informasi yang benar. Semua nih, ya gitu ya. Dewan Pers punya kepentingan untuk membuat pagar. Pagernya apa? Kode etik jurnalistik dan berbagai peraturan. Boleh kalian nulis, kalau itu dimaknai sebagai pers, sebagai pemberitaan, lu mesti jaga kode etik. Azas praduga tidak bersalah. Nggak boleh tiba-tiba mengatakan wartawan tiba-tiba jadi penyidik, menyatakan seseorang menjadi tersangka, padahal dia belum ditetapkan sebagai tersangka. Orang belum apa-apa disebar, korban fotonya disebar. Maka Dewan Pers punya kepentingan membuat pagar. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, gitu. Sebab apa? Kalau enggak, implikasinya tadi yang disampaikan Pak Rektor, orang jadi bingung ini yang benar yang mana sih, gitu. Dan masyarakat kita ini kan tinggi sekali intensitasnya menggunakan media sosial dan lain. Saat ini berita itu salah satu distribusinya melalui media sosial. Nah, kami dengan dukungan dari insan akademisi, perguruan tinggi, orang-orang kampus ya, itu kami berharap sekali ikut memberikan daya pengaruh pada masyarakat ya. Ini loh berita yang benar, ini loh berita yang tidak benar. Cek data, cek fakta ya, proses verifikasi yang di satu sisi memang sekarang ini percepatan ya Prof ya, butuh cepat 1/4 detik gitu. Tapi di sisi lain jangan lupa verifikasi menjadi penting gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kerja bareng-bareng begini
intensitas yang nggak kondusif ya dalam membangun peradaban itu bisa dihentikan, sehingga percepatannya juga kelihatan. Bisa nggak Bu, Dewan Pers itu mendorong media-media lokal juga bisa melakukan aktivitas cek fakta gitu? Karena selama ini aktivitas cek fakta hanya media-media nasional. Enggak lah, termasuk kan gini, Dewan Pers itu punya 11 konstituen, 7 konstituen dari perusahaan pers dan 4 dari jurnalis. Dua-duanya sama-sama harus maju. Ya, semua maka kami ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Ya, dari muda, madya, utama. Meskipun uji kompetensi wartawan muda, madya, utama ini bukan berarti mereka tidak punya potensi menyalahgunakan. Terbukti laporan juga sangat banyak. 1 tahun itu kemarin 691 laporan di tahun 2022. Dan sekarang belum 1 tahun sudah mendekati 630. Artinya pelanggaran terhadap kode etik itu cukup tinggi. Itu yang ikut uji kompetensi. Bayangkan yang tidak. Maka tadi saya memohon kepada Pak Rektor, ayo. Karena semakin banyak nih jari yang jarinya nggak punya mata, nggak punya cara gitu. Mari kita rekognisi juga mereka, karena tadi hakikat dari pers itu adalah kemerdekaan individu untuk menyuarakan. Tapi menyuarakan saja kan harus ada pagernya. Ini yang boleh karena implikasinya harus difikirkan. Orang tidak boleh hanya memberikan informasi tanpa memikirkan implikasinya. Kalau bikin gaduh, kalau bikin orang bingung, ya apalagi ini menjelang pemilu nih, bisa kebayang kan? Ya, kalau dulu yang namanya kekerasan itu kan fisik, dar, pukul, ini beredar. Sekarang ini siber. Kekerasan siber itu bahkan bisa ke data-data pribadi kita disebar dan lainnya. Nah ini yang saya kira peran mahasiswa penting, karena mereka saya kira kalau jarinya semua ikut mencegah, lalu menyebarkan informasi yang positif melalui itu kan kemampuan mahasiswa itu akan punya dampak signifikan. Jadi yang mereka akan kembali pada mainstream. Oh yang benar ini loh, yang dikeluarkan oleh teman-teman kampus. Nah gitu salah satu. Termasuk media daerah loh. Kan mereka punya asosiasi. Wes, Bu, himbauan Dewan Pers jelang pemilu untuk menciptakan pemilu damai. Ya kan tahu lah ya, pemilu itu kan proses politik pergantian kekuasaan. Pasti risiko terhadap adanya konflik ya dalam proses pergantian itu kan tinggi. Salah satu bisa berisiko besar kalau pers kita tidak ikut menciptakan situasi damai. Ya, kalau kira-kira ini terkait tahapan pemilu, sampaikan. Karena publik butuh itu, kapan sih pemilu tahapannya seperti apa, gitu ya. Lalu sampaikan juga, jangan semua ngomongin calon presiden, wapres. Kasih pemahaman masyarakat, apa sih hak partisipasi warga itu dalam pemilu. Demokrasi itu cuma 2, partisipasi dan keberagaman. Bisa nggak pers itu menciptakan suasana keberagaman dan intoleransi yang baik? Itu insya Allah damai gitu. Bisa nggak pers kita itu digunakan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi penuh pada tanggal 14 Februari nanti. Jangan dipakai memobilisasi, apalagi dorong-dorong kandidatnya sendiri. Apa meneh wong perse dadi pendukung salah satu kandidat. Tim ses. Cuti. Sabar. Oh ya, siap. Akademisi itu mendorong itu seperti apa? Ya, saya mengucapkan terima kasih hari ini Bu Ketua berkenan hadir di kampus Universitas Brawijaya dalam rangka Sambang Kampus, dan ini menjadi bagian penting bagi kita agar kampus, mahasiswa khususnya semakin mengingat tentang perannya pers pada pendidikan, pada demokrasi. Dan kita juga ingin sekali yang nanti bekerjasama dengan Dewan Pers ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di mana mahasiswa kita bisa magang ya dengan Dewan Pers, sehingga kecakapan dari mahasiswa kita tentang pers, tentang jurnalisme, tentang kehidupan demokrasi juga menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kita juga ada awareing bahwa mahasiswa-mahasiswa ini kan anak-anak muda yang sekarang sehari-hari juga tidak bisa lepas dari media sosial.
Dan bagaimana nanti mahasiswa kita juga akan terbekali bermedia sosial yang baik, tidak terjebak hoax dan juga tidak menyebarkan berita yang tidak positif untuk pertumbuhan dan perkembangan dari peradaban yang ada. Kira-kira begitu, dan juga nanti juga harapan kita bisa melakukan riset-riset bersama dengan Dewan Pers, karena kita ada kajian untuk ilmu komunikasi, psikologi, ilmu hukum, ilmu literasi, bagaimana peran pers juga dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan sosial media yang ada di Indonesia, dan mungkin juga perubahan kebijakan-kebijakan pers di Indonesia. Kira-kira begitu. Pak, dukungan dari UB sendiri Pak terkait mungkin tadi meningkatkan kapabilitas kemampuan SDM pers khususnya di wilayah Malang Raya seperti apa Pak? Kita ada kerjasama selama ini. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan Dewan Pers. Ya, di antaranya tadi yang sudah kita diskusikan adalah ada semacam rekognisi. Kita bisa merekognisi teman-teman yang melakukan kegiatan jurnalistiknya dengan baik, ya akan diberi rekognisi. Dan mungkin sisi lain apakah itu nanti ada diklat atau bahkan mungkin studi lanjut yang diperlukan. Nah, kita bisa kerjasamakan dengan komunitas belajar. Kira-kira begitu. Berarti kalau kerja jurnalisnya bagus, ada potensi studi lanjut di UB gitu Pak? Ya, diantaranya seperti itu. Diantaranya seperti itu. Nanti Pak, saya minta dekan merumuskan itu nanti. 1, 2. Maka tidak terjadi kesetaraan dengan media yang lain. Pilihan. Pergi, siapa yang rugi? Dewan Pers tentu saja mendengar seperti Detik.com yang mana 70-80% pengunjungnya itu posisi daripada platform tersebut adalah posisinya yang penting adalah berfungsi sebagai media distribusi dan redistribusi daripada konten.